Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang tugas besar pemrograman fungsional. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama, Aradia Setio Panggayuh dengan NIM 19102050. Yang kedua ada Almaya Salorosae dengan NIM 19102177. Dengan saya sendiri, Satria Arif Supraharyadi, 19102111. Nah, di sini kita akan ada penjelasan awal, high order function, functool modul, running program, dan penjelasan akhir. Nah, di penjelasan awal ini kita menjelaskan tentang program yang dibuat. Kali ini merupakan eksplorasi Python menggunakan high order function dan functool modul, dan eksplorasi yang akan dilakukan implementasi untuk mengetahui menu dan berbagai macam jenis kopi di salah satu kedai kopi. High order function, fungsi yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama lambda expression. Fungsinya itu memanfaatkan kapabilitas proses paralel dari lingkungan multicore seperti yang terlihat dengan dukungan operasi pipelin pada data di stream API. Dan yang kedua ada map function yang berfungsi mengharapkan objek suatu fungsi dan sejumlah iterable seperti list dictionary. Dia mengeksekusi objek fungsi untuk setiap elemen dalam urutan dan mengembalikan daftar elemen yang dimodifikasi oleh objek fungsi. Yang ketiga ada fungsi filter, mengharapkan 2 argumen, yaitu objek fungsi dan iterable. Fungsi objek mengembalikan nilai boolean dan dipanggil untuk setiap elemen iterable. Dan yang keempat, sorted, berfungsi untuk menerima 3 buah parameter yang setidaknya satu di antaranya wajib diisi. Function tool model. Di sini function tool modul itu ada 3, yaitu ada @lru_cache adalah dekorator yang membungkus fungsi dengan memorizing callable yang digunakan untuk menyimpan hingga maksimal size yang hasil pemanggilan fungsi dan kembali nilai yang disimpan jika fungsi ini disebut dengan argumen yang sama lagi. Dan yang kedua, fungsi parsial adalah fungsi turunan yang memiliki beberapa parameter masukan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada reduce function. Reduce function iterable menerapkan 2 argumen secara kumulatif ke item iterable dari kiri ke kanan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Satria Arif Supraharyadi. Nama saya Aradia Setio Panggayuh. Di sini terdapat sebuah sintaks program yang menjelaskan tentang fungsi-fungsinya. Ya, pertama, untuk langkah pertama adalah kita harus menginstal pip3 install Jupyter. Nah, di sini berfungsi untuk menginstal Jupyter Notebook. Jupyter Notebook bisa dijalankan dengan Visual Studio Code ataupun Command Prompt. Nah, setelah itu baru kita importkan pandas aspd. Nah, import pandas aspd tersebut biasanya digunakan untuk sebuah library berlisensi PSD dan open source yang menyediakan sumber data dan analisis data. Setelah itu, kita loadkan dengan cara load sama dengan bd.read csv. Ini nama datanya. Setelah load, kita
load hit. Ya maaf, di sini kita menjelaskan tentang scriptnya terlebih dahulu. Setelah load hit, barulah kita membuat sebentar. Nah, di sini ada load hit kan. Load hit di sini akan keluar output, tapi sebelum itu kita akan menjelaskan tentang script ini terlebih dahulu. Nah, di situ ada coding minute sama dengan load titik coding horse titik hit 10 values minute sama dengan list. Di situ ada dalam kurung maps lambda x sama dengan x kali 60, coding minutes dalam kurung lagi. Nah, setelah kita print minutes. Nah, fungsi dari script tersebut untuk mendefinisikan coding minute menggunakan map dan lambda dengan data yang berasal dari coding minute dengan pengambilan data berdasarkan 10 data teratas dan fungsi dari print minute untuk menampilkan data dari minute sehingga berhasil melakukan konversi bilangan dari satuan meter ke satuan sentimeter. Nah, di situ berarti kita fungsinya itu membuat satuan meter ke satuan sentimeter. Setelah itu, kita ada sebuah script lagi. Di situ ada coding sort sama dengan load titik coding horse hit 10 values print sorted dalam kurung coding sorted. Nah, di situ berfungsi untuk mengurutkan data dari coding horse menggunakan fungsi sorted dan menampilkan output data dari coding sorted tersebut. Setelah itu, nah di sini kan ada coffee cups. Kita lanjut lagi, coffee cup sama dengan load titik coffee cups per day titik hit 10 values cup sama dengan lambda x bagi x lebih dari 2. Nah, ini list dari list tersebut kita harus list filter cup coffee cups. Nah, fungsi dari script tersebut yaitu untuk menyeleksi data dari coffee cups menggunakan fungsi lambda dan filter untuk output adalah data yang bernilai lebih dari 2 dengan ketentuan data yang diambil berasal dari 2 ke atas. Nah, di sini ada komen lagi untuk ke bawah. Kita lihat dulu. Berikutnya yaitu di sini ada fungsi add luru cache dan menghitung coding horse menggunakan deret Fibonacci. Nah, di sini ada from functools import luru cache add luru cache dalam kurung maksima sama dengan 1000 def coding horse n titik 2 if n sama dengan 1 titik 2 return 1 elif n sama dengan 2 titik 2 return 1 elif n lebih dari 2 titik 2 return coding horse n min 1 plus coding horse n min 2 for in range 3,11 titik 2 print n, titik 2 petik coding horse n. Nah, script tersebut berfungsi untuk menyimpan hingga maksimal hasil pemanggilan fungsi dan kembali ke nilai yang disimpan jika fungsi ini disebut dengan argumen yang sama lagi. Di sini nilai maksimalnya adalah 1000. Nah, deret Fibonacci. Maaf. Nah, di sini ada script yang berhubungan dengan deret Fibonacci yaitu return coding horse n-1 plus coding horse n-2. Di sini adalah rumus dari deret Fibonacci tersebut. Nah, for in range 3,11.2 print n petik titik 2 petik coding horse n itu perhitungan Fibonacci yang dimulai dari nomor urut 3 dan 4, karena 4 itu Fibonacci itu karena harus 2 angka sebelumnya. Nah, 11-nya ini adalah batasnya. Kita lanjut ke fungsi partial. Nah, fungsi partial di sini adalah from functool
import partial, def copy cup per day, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, return 2 kali A, plus 2 kali B, plus 3 kali C, plus 2 kali D, plus 3 kali E, plus 2 kali F, plus 2 kali G, plus 4 kali H, plus 2 kali I, plus 2 kali C, plus K. Nah, import partial itu berfungsi untuk membuat fungsi atau objek parsial. Di sini berfokus untuk memasukkan atau membuat beberapa parameter. Di sini parameternya ini. Nah, ini parameternya. Fungsi membuat parameter itu agar bisa dipanggil lagi. Nah, panggil. Di sini ada script lagi. Panggil partial sama dengan partial coffee cup per day 2232322322 print panggil partial 11. Nah, kita ini memanggil fungsi laginya, berfungsi untuk memanggilan kembali atau melacak parameter dari fungsi partial yang telah dibuat di atas. Nah, kita lanjut. Import functool. Di sini fungsi reduce, di sini fungsi reduce import functool daftar coding horse 835810810 print jumlah seluruh coding horse tersebut and print functools reduce lambda xy banding xy plus y daftar coding horse print nilai tertinggi dari daftar coding horse tersebut and print functool lagi functool reduce lambda x y banding x if x lebih besar y else y daftar coding horse. Nah, di sini artinya adalah import functool dimulai dari import sampai end sampai sini ya. Daftar coding horse itu berupa isi daftar dari coding horse. Pertama kita membuat listnya terlebih dahulu. Setelah itu membuat di sini fungsinya itu untuk functool reduce lambda x, y, titik 2 x plus y daftar coding horse. Itu fungsinya untuk menampilkan hasil output nilai tertinggi. Ini untuk menampilkan hasil output nilai tertinggi dari daftar coding horse dengan cara melihat angka yang paling besar daftar coding horse. Nah, dari sini nih listnya nih. Berarti nyari nilai tertinggi dari list ini. Nah, maaf, ini dari jumlah seluruhnya. Ternyata ini dari jumlah seluruhnya. Untuk yang di bawah baru functool reduce lambda xy ini baru untuk mencari daftar nilai tertinggi dari listnya. Outputnya akan seperti ini. Ini untuk sintaks program pertama. Outputnya akan seperti ini nih. Coding minutes-nya. Kita lanjut. Nah, akan seperti ini juga. Fungsi Lorcaca menghitung coding horse menggunakan deret Fibonacci. Nah, deret Fibonacci saya jelaskan tadi 3 dan 4 kita jumlahkan 2 plus 3 jadi 5 dan seterusnya ditambahkan. Kita lanjut lagi. Di sini fungsi partial. Outputnya seperti itu. Lanjut lagi. Nah, sampai penjelasan akhir. Setelah beberapa fungsi dari studi kasus dijadikan program, jadilah program yang telah diuji coba tadi. Lalu dicek satu persatu menunya di setiap subprogramnya. Dari program di atas merupakan program dengan menggunakan Jupyter Notebook hingga nantinya program menampilkan isi data atau script dan output yang tidak menyatu dengan seluruh isi script melainkan terpisah-pisah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atas presentasi yang kami berikan selebihnya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih teman-teman.